kemudian secara menyeluruh dan moga-moga bisa mewakili, menjawab untuk mewakili semuanya. Pertanyaan saya mulai dari yang kedua. Apakah Republik Indonesia seperti yang diperjuangkan Tan Malaka, Bung Karno, Bung Hatta, Sahrir segala macam itu sekarang ini sudah terwujud apa enggak? Jawabannya sebetulnya sudah saya utarakan di awal, bahwa diskusi yang sedang kita lakukan saat ini adalah suatu diskusi dan aktivitas revolusioner. Kenapa disebut sebagai aktivitas revolusioner? Karena pemaknaan revolusioner, revolusi sendiri tadi saya utarakan di awal, seperti yang dimaknai oleh Engels, Friedrich Engels dan Walter Benjamin, itu menjelaskan suatu aktivitas revolusi itu adalah suatu proses tindakan untuk melakukan radical break. Apa itu radical break maksud dalam perspektif itu? Ketika suatu lokomotif sejarah itu ternyata dalam perkembangannya mengarah pada menyimpang dari rel, dari tujuan sejarah, maka upaya revolusi adalah upaya para penumpang yang ada di dalamnya untuk menarik tombol rem secara keras, secara radikal. Dan hal itu dilakukan dalam suatu aktivitas. Sudah perhatikan kembali, suatu upaya untuk mendorong radical break itu adalah the tiger leap in the past, suatu lompatan harimau untuk kembali ke belakang, ke masa lalu. Mengapa perlu masa lalu? Karena dalam proses-proses sejarah yang ada di masa lalu ada situasi, ada pandangan, ada tindakan revolusi yang belum selesai, yang tertunda. Itu kan sebetulnya yang dikatakan Bung Karno lebih singkat, dia bilang revolusinya belum selesai. Revolusinya baru pada tahap revolusi nasional, belum mengarah pada revolusi sosial. Revolusi sosial itu berlangsung setelah ketika Bung Karno menegaskan tentang demokrasi terpimpin. Adakah keterhubungan Tan Malaka dan Bung Karno di sini? Meskipun pada saat hidup antara Soekarno dan Tan Malaka itu banyak persengketaan, Tan Malaka itu ngomel-ngomel, marah-marah, dan kadang-kadang maki-maki Soekarno, tapi semua yang ada menjadi gagasan yang diutarakan oleh Tan Malaka dalam Republik Indonesia itu semua berusaha diaktualisasikan, dijalankan oleh Soekarno melalui demokrasi terpimpin. Land reform yang dibilang di sini, misalnya para pekerja itu mendapatkan saham, dewan pabrik. Terus ketika kita sedang berhadapan dengan kondisi bahwa ternyata usaha BUMN yang perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi itu kan ketika tidak ada tenaga terdidik pada waktu itu, akhirnya tentara yang masuk menjadi kalangan-kalangan teknokrat di manajerial. Beliau kemudian menyekolahkan 2.000 orang lebih ke Cina dan Eropa Timur pada kemudian bidang teknik, bidang ekonomi. Kenapa? Agar tenaga terdidik itu kemudian nanti ketika pulang bisa menggantikan kalangan-kalangan yang pada waktu itu memang pada saat intelijensia itu adalah militer. Ketersediaannya ada itu. Bayangkan kalau saya nanya orang-orang lama itu, misalnya zaman Jepang, kau bisa baca tulis, bisa, ya udah masuk militer, kan gitu. Ya kalau terdidiknya militer. Tapi kemudian coba diutarakan oleh Bung Karno bahwa kita biayai semua. Ya memang kenapa Eropa Timur dan Cina? Karena gratis pendidikan. Kerjasama aja, dan itu yang masuk itu udah biasa orang-orang partai, orang-orang GMI, orang-orang CGMI, orang HRI juga ada di situ. Gitu. Yang ke Eropa Timur dan ke Cina. Nah, itulah kemudian langkah konkret yang coba dilihat proses pembelajaran Tan Malaka, Soekarno, yang berangkat dari FOMO-nya dia terhadap Nahdlatul Republik. Tadi ditarakan Bang Pop, Soekarno memberikan legacy kepemimpinan, kalau saya ada halangan nanti yang gantikan Tan Malaka. Itu diantar sama Ahmad Subarjo pada bukan terang-terang, gelap-gelap bisa terang gitu. Jadi kondisinya gelap-gelapan, itu kan katanya ruangan itu buat gelap, tapi bicaranya clear dan terang. Dan pembukanya Soekarno ketika bertemu Tan Malaka, dia bilang,
Pak Tan kan ngomong seperti ini di Narkoba Republik Indonesia di aksi massa. Itu menunjukkan penghormatan Soekarno terhadap Tan. Dan tadi berhubungan dengan pertanyaan Trotsky sih. Jadi memang Tan Malaka tidak pernah secara clear menunjukkan bahwa dia Trotsky. Dan julukan sebetulnya adalah Cap Trotskis. Cap Trotskis yang kemudian muncul dari kalangan PKI, yang pada waktu itu Tan Malaka kemudian menolak tesis Prambanan, gitu kan, sampai kemudian memberontakkan PKI 1926. Kenapa kemudian PKI mengutarakan bahwa Tan Malaka itu adalah Trotskis dalam perspektif PKI yang pada waktu itu Stalinis? Ini Tan Malaka ini nggak paham, nggak mengikuti garis massa, kata. Padahal kemudian dalam perspektif dalam PKI, ya kemudian kita membimbing dan mengikuti garis massa. Pertanyaannya kemudian, massa yang mana? Gitu kan? Karena pada saat itu yang disebut rumusan teoritik terkait dengan massa itu ketika suatu terbangun suatu fondasi massa yang benar-benar solid dan kuat. Yang pada saat itu dituliskan oleh Tan Malaka di Narkoba Republik adalah terbangunnya suatu front nasional antara kekuatan proletariat dan non-proletariat membentuk republik. Itu tes 1925, 1926 yang terjadi adalah perpecahan antara SI dan PKI, gitu kan. Secara pandangan Leo Madilog, gitu, ya jelas ini kemudian adalah suatu bentuk avanturisme, suatu bentuk coba-coba aja dan ternyata gagal gitu. Itu sebetulnya awal julukan Trotskis kepada Tan Malaka. Dan tadi terkait apa pertanyaan Tan Malaka kan dikenal, kita mengenalnya sekarang pahlawan yang terlupakan. Iya. Ya, Tan Malaka, gagasan-gagasan fundamental beliau kenapa disingkirkan dalam sejarah? Iya. Itu sama juga dengan Soekarno. Soekarno itu menyatakan bahwa Tan Malaka itu sebagai pahlawan nasional tahun 1963. Dan yang menarik, momen 1963 itu saya ketemu ada satu naskah disertasi dari Cornell University yang tetap ada di perpustakaan Cornell, tidak pernah diterbitkan sampai sekarang, dan kita kesulitan untuk menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Karena apa? Karena penulis disertasi sudah meninggal, pembimbingnya sudah meninggal, pengujinya sudah meninggal. Sementara untuk menerbitkannya kita harus punya kontak, izin dari keluarganya di Jerman. Gitu. Apa isi disertasi tersebut? Yang menarik itu adalah pembentukan Front Aliansi Internasional antara Indonesia dan Cina tahun 1960. Dan itu ditunjukkan dengan jelas oleh penulisnya itu. Namanya siapa? Hauswedel, Friedrich Christian Hauswedel. Nah, Hauswedel ini menunjukkan bahwa jelas bahwa Soekarno ini modelnya memang beda strategi. Dia beda strategi dengan Tan Malaka. Tan Malaka itu dosen, istilahnya profesor dia. Tahu betul ilmu secara ketat di mana yang disebut sebagai Madilog, MDH segala macam gitu. Tapi dia bukan politisi Anda. Karena dalam konteks Indonesia dia lama melakukan buana, tidak tahu kondisi objektif yang ada di Indonesia. Nah, Soekarno itu adalah politisi yang paham betul. Dia berangkat setelah dia jadi paling nggak setelah tahun 1940-an, dia bukan lagi sebagai pemikir, dia politisi. Tan Malaka, kalau kita baca Narkoba Republik, itu strategi dan taktik itu isinya cuma hantam pukul. Itu benar-benar pure yang disebut sebagai non-kooperasi. Soekarno melihat misalnya persengketaannya zaman Jepang, dan ini dibenarkan oleh peneliti dari Jepang, Akira siapa namanya, dia mengutarakan kalau Soekarno ini modelnya dalam kondisi ketika
pemerintahan Jepang itu muncul sebagai kekuasaan yang lebih represif dan menindas daripada Belanda pada waktu itu. Ruang-ruang bagi suara-suara kritis sama sekali tutup. Yang ada kemudian politik underground, Amir Syarifuddin, Syahrir, itu politik underground. Nah, sementara dalam kondisi ini Soekarno melihat, dia menulis pada tahun 1929 itu terkait dengan kemungkinan perang Pasifik. Kemudian perang Pasifik ini yang membuat dia kemudian dijerat dengan pidana, akhirnya di pengadilan Bandung sampai dia terjerumus di penjara Sukamiskin. Dia menjelaskan momentum dari nasib kemerdekaan Indonesia itu akan muncul pada saat perang Pasifik. Kita berada pada posisi mana? Nah, Soekarno ini melihat ketika ruang-ruang bagi munculnya suatu gerakan politik tidak terbuka pada saat Jepang, apa yang harus dilakukan? Sementara langkah politik itu nggak bisa diam, nggak bisa selesai. Yang dilakukan adalah dia menunggangi rezim pemerintahan Jepang. Dan ternyata memang terbentuk kan. Dia bisa orasi di radio, ya kan? Dia bisa tetap memberikan support terhadap kalangan-kalangan tokoh pergerakan di bawah tanah. Dia bisa mengkonsolidasi orang-orang kemudian masuk menjadi tentara dengan bayaran resiko yang sangat besar, yaitu apa? Romusa dan Yukun Ianfu. Tapi Soekarno bilang ketika ditekan oleh kalangan pemuda, Soekarni apa segala macam, dan kalangan PSI, kader-kader Syahrir gitu, seperti apa? Sujatmoko CS, dia bilang, kita taruhan, kata Soekarno. Jalanku atau jalanmu nanti yang menang. Kalau untuk kemerdekaan Indonesia, nah ini yang katakan, saya harus bersekutu dengan setan, akan saya lakukan. Nah, ini pertaruhan, politik itu pertaruhan. Nggak ada kemudian sesuatu yang jalannya itu lurus gitu. Nggak pakai becek-becek untuk tujuan yang baik. Itu nggak ada di bumi manusia. Nah, dalam konteks ini bagaimana persambungan Soekarno dan Tan Malaka? Kalau kita lihat teks-teks dari Tan Malaka, dari Narda Republik, aksi massa, itu di bawah bendera revolusi itu kelihatan. Mulai tentang rumusan, misalnya di sini dibilang Tan Malaka mengutarakan bahwa kita memiliki corak problem imperialisme kolonialisme Belanda yang beda dengan Inggris. Inggris kemudian dalam kondisi ketika ditekan, dihancurkan, dia masih bisa menghasilkan kembali yang disebut kelas menengah dan kelas kapitalis, kelas borjuis, sehingga peknya itu akhirnya kemudian memunculkan tokoh-tokoh elit pergerakan seperti Mahatma Gandhi dan Jawaharlal Nehru yang lahir dari fondasi kelas borjuis. Nah, Indonesia ini kalau katanya Tan Malaka dan dilanjutkan oleh Soekarno, Indonesia ini dijajah oleh negara yang sumber daya alamnya itu nggak ada. Akhirnya kalau Belanda itu mengeruk, menghisap, pola-polanya mirip-mirip dengan sekarang. Ekonomi ekstraktif segala macam, tambang segala macam. Itu sejak zaman Tan Malaka masih aktif jadi guru di perkebunan Delhi sampai sekarang ya seperti itu. Jadi nggak heran kalau Sumatera banjir dengan luapan yang mengerikan. Nah, dalam konteks ini kemudian ketika kondisi-kondisi objektif bagi tidak munculnya kekuatan-kekuatan yang disebut sebagai kelas yang kuat dari proletariat, maka kemudian rumusan objektifnya dalam konteks MDK sama juga kayak Soekarno adalah rumusan pronasional. Marhaen, gitu kan? Marhaen itu adalah menyatukan kelas-kelas sosial yang kecil-kecil dalam suatu kepemimpinan rumusan bersama. Meskipun kemudian jejak Tan Malaka juga kelihatan. Karena kemudian Soekarno bilang yang mengambil porsi yang paling besar dalam kepemimpinan ini adalah kaum buruh. Nah, detail-detail ini saya pikir itu penting gitu. Ketika kemudian apalagi Dendi mau bikin Institut Marhaen, Mantap. mau bikin partai Marhaenis gitu kan. Jadi sendi-sendi ini kita bisa melihat mana titik pecahnya, mana titik temunya antara Tan Malaka dan Soekarno. Semua itu sebetulnya saling melengkapi ya, di balik persengketaan yang muncul dari masing-masing pihak.
Saya kira demikian. Terima kasih. Oh. Ya, saya